Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas yang namanya bawang putih versus bawang merah. Oh, bercanda, itu sinetron ya. Nah, pemirsa, apa saja sih manfaatnya dan apa saja kandungannya yang bermanfaat untuk kesehatan? Saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Halo dok. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat dok. Bawang merah atau bawang putih dok? Saya bawang putih. Oh, bawang putih sama kita. Sesuai bajunya ya dok? Sesuai bajunya, saya bawang hitam dok. Nah, sesuai dengan jenis-jenisnya ini dok. Ini menarik banget, di belakang kita nih ada bawang putih, tapi kok berwarna-warni ya dokter? Ya, ini sebetulnya sama aja sih dok, semuanya ini bawang putih ya. Tapi ini variasinya aja yang beda. Kalau di sini bawang putih yang biasanya untuk masak ya, ibu-ibu pasti udah familiar. Nah. Atau di sini juga ada bawang putih lainnya, namanya bawang putih cutting. Ya, ini juga biasanya lebih wangi sih dok untuk masak ya. Dan sini lebih bagus juga untuk kesehatan, warnanya agak keunguan ya. Bawang putih tunggal. Termasuk jenis bawang putih? Termasuk bawang putih juga. Nah, ini juga bawang putih dok, walaupun warna hitam. Oh, bawang hitam ya? Ya, biasanya disebut dengan bawang hitam memang. Sesuai bajunya dok. Manfaatnya luar biasa banyak. Oke. Nah, dia sudah difermentasi. Sudah difermentasi. Ya. Tapi ini semua jenis bawang putih ya? Betul. Oke, nah apa khasiatnya dokter untuk kesehatan? Banyak sekali dok. Banyak ya? Betul. Jadi dia tidak hanya untuk menyedapkan masakan ya, tapi karena kandungan nutrisinya luar biasa banyak, banyak serat, kemudian juga antioksidannya luar biasa tinggi, dan pastinya ada beberapa vitamin mineral yang khasiat terhadap kesehatan itu sangat banyak. Termasuk salah satunya terhadap pembuluh darah. Pembuluh darah ya, betul. Kesehatan pembuluh darah ya. Betul. Ya. Kandungannya apa aja sih dok, sehingga bermanfaat untuk kesehatan? Iya, salah satunya pastinya ada serat. Kalau serat itu kan pasti bagus ya untuk pencernaan kita. Pencernaan sumber untuk imunitas yang tinggi. Nah, dengan serat yang cukup ini pastinya kesehatan semuanya akan terjaga. Kedua, dia juga ada kandungan vitamin. Seperti asam folat, kemudian juga ada vitamin C, ada vitamin B lainnya yang tentunya juga akan mengoptimalkan kesehatan kita tidak hanya untuk imunitas ya, tapi juga berbagai jenis kesehatan lainnya yang nanti kita juga akan bahas lebih lanjut dok. Dan juga banyak sekali kandungan mineral seperti sulfur, kemudian ada seng, belum lagi di sini juga ada kandungan seperti mangan, fosfor yang pastinya juga bagus ya dok ya untuk kesehatan kita. Oke. Ternyata memang selain bumbu masakan atau bumbu dapur, memang enak ya kalau pakai bawang putih. Betul. Ya. Ternyata ada manfaatnya untuk kesehatan. Nah, apalagi dok manfaatnya untuk kesehatan kira-kira? Ya, yang pertama adalah kalau untuk pembuluh darah ya dok ya. Memang kita lihat tadi kandungan vitamin mineralnya yang bagus untuk metabolisme lemak kita, ditambah dengan kandungan dari alisin. Alisin ini antioksidan yang ada di bawang putih. Khasiatnya bisa membantu kita untuk menurunkan radikal bebas dok. Dan ini akan membuat kita mengurangi resiko terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darah. Nah, otomatis tergantung di mana lokasinya. Kalau pembuluh darah di jantung ya kita bisa menekan resiko penyakit jantung, hipertensi ya, atau misalkan betul kalau di daerah otak misalkan seperti Alzheimer, demensia dini atau stroke itu juga bisa kita cegah. Dan tentunya kandungan antioksidan dan vitamin mineral yang tinggi ternyata juga bagus sekali untuk meningkatkan imunitas kita baik sebagai antibakteri maupun antivirus. Iya, karena menyangkut kesehatan semua ya. Otomatis ada antioksidan berarti anti radikal bebas. Setuju dokter ya? Setuju. Berarti semua ya termasuk kulit ya? Termasuk anti-aging berarti ya dok ya? Betul. Nah, ada fakta mitos. Memang kan udah mungkin sering tanya ke dokter bahwa bawang putih ini katanya bermanfaat untuk hipertensi. Memang mungkin udah banyak yang tahu ya. Betul. Tapi ada fakta mitos yang lain nih. Katanya bawang putih ini bermanfaat untuk pengenceran darah. Ini benar nggak dok? Fakta atau mitos dok? Iya, ini adalah fakta. Ya, tapi tentu saja fakta ini harus berhati-hati untuk para penderita yang memang dia punya riwayat minum obat pengencer darah ya dok ya. Karena pada bawang putih itu ternyata juga ada kandungan anti trombolitik. Artinya dia membantu untuk mengurangi terjadinya pembekuan darah. Aliran darahnya ini jadi lebih encer dok. Nah, ini akan membuat orang-orang yang punya riwayat mengonsumsi obat-obat pengencer darah khawatirnya akan memicu terjadinya resiko perdarahan. Perdarahan lebih encer dong darahnya. Betul. Ya. Nah, yang ada di samping kita berdua nih dokter, ini kan ada berbagai macam jenis bawang putih ya. Kira-kira ada perbedaan nggak manfaatnya? Mana yang lebih bagus atau gimana dokter? Pastinya semua sebetulnya bermanfaat ya dok ya. Tapi memang untuk bawang hitam
karena dia sudah difermentasi ya, biasanya antara 60 sampai 70 derajat dan itu dilakukan selama 30 sampai 90 hari. Oh. Nah, jadi tujuannya karena fermentasi dia punya efek lainnya, Dok. Segala sesuatu yang difermentasi itu akan memicu terjadinya produksi probiotik. Iya, betul. Yang otomatis probiotik ini adalah bakteri sehat untuk usus kita. Jadi benefit tambahannya adalah imunitas kita akan jauh lebih optimal. Ternyata penelitiannya juga pada bawang hitam, ini antioksidannya juga lebih tinggi, Dok. Gitu. Jadi otomatis secara kesehatan bisa menjadi salah satu variasi ya untuk kita konsumsi sehari-hari. Kemudian kalau untuk yang alami ini, memang ada beberapa ya, Dok ya. Kalau yang warnanya putih dibandingin warna ungu, kita harus ingat bahwa semakin gelap warna sayur atau buah termasuk bawang tunggal ini, maka dia antioksidannya akan semakin tinggi. Oh gitu? Betul, ada tambahan antosianin di sana, Dok. Ini kan warnanya beda ya, Dok ya. Nah, kalau yang putih ini, dia kandungan antioksidannya ada alisin yang tadi saya sampaikan. Jadi benefit kesehatannya tetap ada. Tapi kalau memang membicarakan paling bagus, yang sudah difermentasi. Betul. Nah, terus ada nggak orang-orang tertentu atau penyakit-penyakit tertentu yang tidak boleh mengkonsumsi bawang putih ini, Dok? Ya, yang pertama tadi kita sudah sempat bahas juga ya, Dok ya, karena dia punya kandungan antitrombolitik. Jadi untuk orang-orang yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau memang dia sedang memiliki riwayat perdarahan sering mimisan atau perdarahan terus-menerus, sebaiknya dikurangi sekali. Ya, hanya sebatas bumbu masih nggak masalah. Yang kedua, karena pada bawang putih ini mengandung senyawa fruktan, Dok. Fruktan ini memicu produksi gas. Jadi pada beberapa orang yang punya gangguan pencernaan ya, biasanya dia jadi kurang nyaman. Atau yang punya efek pada orang punya riwayat GERD. Jadi asam lambungnya lebih mudah naik. Nah, pada bawang putih ini dia ternyata bisa melemahkan dari otot kerongkongan kita, Dok, yang untuk menjaga katupnya tadi. Jadi otomatis orang yang punya GERD kalau mengonsumsi terlalu berlebihan dari bawang putih, resiko untuk peningkatan asam lambung naik ke saluran pencernaan atas akan lebih besar. Iya, itu reflux dan tidak baik untuk saluran pencernaan ya. Ngomong soal suplemen ini mungkin banyak yang bertanya, mana sih cara konsumsi yang baik bawang putih ini dalam proses masih mentah atau dalam udah jadi bumbu masakan, atau ada yang dokter bilang tadi kayak kapsul. Iya. Nah, kita harus ingat tadi ya bahwa di dalam bawang putih itu ada kandungan alisin, antioksidan yang sangat luar biasa bagus. Nah, alisin ini ternyata baru bisa keluar, Dok, kalau dia ini dilakukan geprek, dikunyah, atau dia dihancurkan, ditumbuk. Jadi kalau misalkan lagi masak di rumah, salah satu caranya digeprek dibanding kita cincang halus. Iya, betul. Itu kan lebih mengeluarkan senyawa alisinnya. Benar, ini trik nih untuk ibu-ibu rumah tangga nih. Makanya kan ada yang menyarankan untuk dikunyah dalam bentuk utuh. Itu tujuannya agar alisin antioksidannya itu lebih keluar. Oke. Jadi lebih bagus dalam keadaan mentah ya? Betul. Tapi kalaupun dimasak juga harus hati-hati. Kandungan yang ada di dalam bawang putih yang luar biasa tadi akan rusak begitu pemasakannya di atas suhu 70 derajat Celcius. Jadi tumis ringan aja, api kecil, jangan terlalu besar ya. Misalkan bawang putih digoreng sampai kering, nah itu sebetulnya lebih dapat efek enaknya, tapi untuk dari segi kesehatan jadi banyak yang sudah rusak. Oke. Terakhir nih bagi masyarakat yang menyaksikan, tips bagaimana mengkonsumsi bawang putih supaya dapat efek nih yang berkhasiat untuk kesehatan. Ya, yang pertama pastikan kita tidak memiliki riwayat penyakit yang bisa dipicu oleh efek samping dari bawang putih tadi ya. Misalkan punya perdarahan, mengonsumsi pengencer darah, punya asam lambung yang lebih meningkat, sensitif pencernaannya, maka kurang dianjurkan. Yang kedua, konsumsinya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Bawang mentah itu memang lebih baik. Ya, apalagi kalau memang satu dengan cara dikunyah, digerus, atau misalkan dengan cara digeprek, Dok. Betul. Jadi senyawa antioksidannya akan lebih keluar. Atau bisa juga kita optimalkan dengan bawang putih yang difermentasi tadi, Dok. Itu akan mengoptimalkan kesehatan kita juga. Dan kalau misalkan kita memanfaatkan untuk dari segi kesehatan dari masakan, maka usahakan agar suhu yang digunakan untuk mengolah tidak lebih dari 70 derajat. Artinya jangan sampai suhunya terlalu panas. Iya. Namanya bawang putih harus tetap putih ya. Jangan sampai coklat ya pada saat itu dapat enaknya, tapi khasiat kesehatan berkurang ya. Oke pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Putri. Nah, jangan kemana-mana, di segmen selanjutnya kita akan membahas nyeri kepala pada lansia setelah yang satu ini.